Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat manfaat dan hiburan. Jumpa lagi di channel kami. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya ya. Jika ada salah atau yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Oke, kali ini saya akan kasih informasi berkenaan dengan koin Luna, terutama pelajaran yang diambil atau pesan moral yang diambil dengan kejadian koin Luna sebelumnya. Oke, ini ada 3 pelajaran yang diambil adanya kejadian Luna ya. Jadi memang saya kasih 3 poin, ini sangat penting sekali atau intinya ya. Jadi yang pertama itu satu adalah take profit bertahap. Sebelumnya saya sudah infokan untuk di channel saya, sebelumnya video juga itu membahas untuk take profit bertahap, dan itu pun sangat penting atau wajib itu menurut pengalaman saya ya. Jadi take profit itu bertahap itu wajib dilakukan. Ini video 1 bulan yang lalu saya sudah ulas untuk video tentang take profit bertahap. Apakah penting? Jadi memang penting dan wajib, itu menurut saya ya. Jadi semua investor atau semua trader itu memang mempunyai gaya style beda-beda. Ada yang memang dia menunggu sampai 5 tahun tidak di take profit sama sekali. Jadi memang itu sah-sah saja, tidak ada yang salah. Tetapi setiap orang itu berbeda-beda cara untuk keuntungannya berbeda-beda. Ada yang memang di take profit, sebagian ada yang memang untuk long term, untuk semuanya tidak diambil sampai 5 tahun baru diambil. Tapi kalau saya memang harus take profit bertahap, karena semua market, semua koin, semua stock market, entah itu pun kripto ataupun saham, pasti itu ada koreksinya. Oke ya. Jadi di sini sudah paham bahwasanya take profit itu bertahap. Ini saya coba untuk saya buka di exchange Binance, bahwasanya untuk ATH barunya di 119 dolar ya, koin Luna ya, untuk ATH-nya. Dan ini sangat menurut saya pukulan telak ya bagi investor Luna ataupun itu semuanya ya. Saya juga simpati kepada holder-holder Luna yang memang sangat istilahnya tidak sampai untuk take profit. Ya mudah-mudahan bisa digantikan dengan koin lain ya, atau token lain yang bisa untuk bisa untuk menggantikan koin Luna untuk profitnya ya. Oke, jadi di sini saya sudah infokan di video sebelumnya. Jikapun nanti sahabat semuanya, nanti kejadian berikutnya, apapun itu koinnya, apapun itu tokennya, itu kalaupun sudah profit, entah itu 100 kali, atau entah itu 100% atau 200% ataupun sampai 1000%, itu wajib di take profit sebagian, dan paling tidak modal itu sudah diambil. Jadi yang berjalan itu adalah profitnya. Jadi yang di hold atau yang dipegang itu untuk jangka panjang adalah profitnya ya, yang berjalan ya, dan itu bisa dimainkan. Nanti profitnya nanti bisa di take profit semuanya. Oke, nanti setelah koreksi itu nanti bisa untuk di buyback lagi, tapi dengan catatan harus lihat untuk newsnya koin tersebut atau token tersebut ya. Jangan langsung buyback, jangan langsung beli lagi, harus lihat makroekonomi, harus juga lihat chartnya, harus juga lihat dari sisi newsnya, entah itu di Twitter ataupun di webnya koin atau koin atau token yang mau dibeli. Oke. Yang kedua adalah diversifikasi koin atau token yang fundamental kuat. Jadi memang ada pepatah atau ada wejangan ya dari Warren Buffett, investor yang tidak asing lagi ya, bahwasanya jangan menaruh telur di satu keranjang.
harus di beberapa keranjang, entah itu pun invest di kripto ataupun saham ataupun apapun lainnya. Jadi jangan semuanya juga di kripto ya. Jadi kalau umpama teman-teman semuanya punya uang 1 juta, itu nanti bisa diversifikasi. Di saham juga ada, di emas juga ada, di kripto juga ada. Jadi nanti di kripto pun juga gitu. Jadi kalau punya modal 1 juta atau 500.000, ini contoh ya, punya modal di kripto, diinvestkan di kripto 1 juta, itu jangan langsung di all in ya. Jangan langsung di all in, karena nanti pasti suatu saat market itu pasti koreksi. Dan kita tidak tahu kejadiannya, tidak tahu kapan itu, dan itu pun bottomnya di mana, dan itu ATH-nya berapa, dalam artian ATH-nya sampai berapa, semua tidak tahu ya. Jadi memang diversifikasi itu penting. Jadi kalaupun mempunyai uang 1 juta, itu dibagi minimal 3 koin. Ini dengan catatan contoh ya, contoh. Jadi katakan 1 juta, jadi 200.000 untuk koin Cardano, 200.000 untuk koin ETH atau Ethereum, 200.000 untuk koin XRP ataupun yang lain dengan fundamental yang kuat. Tetapi kalau teman-teman sudah tahu sudah tahu dengan koin yang market cap kecil, dengan iseng-iseng nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak, karena sudah saya infokan untuk portofolio itu di video sebelumnya. Sudah saya infokan portofolio dengan market cap kecil atau market cap sedang dan market cap banyak, itu juga sudah saya singgung ya, untuk modal-modalnya. Oke. Terus ini yang ketiga ya, jadi uang dingin ya. Jadi ibaratkan teman-teman sebelumnya sudah holder Luna tetapi tidak take profit, katakan 1 juta, ternyata itu uang dingin. Kalaupun uang dingin itu memang siap-siap harus kehilangan uang. Jadi diinvestasi itu memang harus siap kehilangan uang ya. Dalam artian jangan gegabah, dalam artian kalau kehilangan uang ya pasrah, enggak begitu ya. Jadi kehilangan uang itu tetap harus riset dulu ya, riset dulu. Setelah riset semuanya lengkap, riset, referensi dari YouTube, referensi dari apapun itu. Jadi kalau sudah mantap baru invest. Setelah invest ya nanti bisa untuk istilahnya dibiarkan. Di invest itu namanya invest itu kan jangka panjang ya. Tapi ya nggak harus dilupakan terus ditutup 1 tahun nggak buka sama sekali ya, nggak. Tetap harus dipantau minimal 1 minggu itu 2 kali atau 3 kali lihat berita atau news ya, meskipun itu berapa menit dengan berita news yang koin atau token yang teman-teman beli ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau dengan uang dingin, katakan 1 juta, memang uang dingin ya, harus siap kehilangan. Itu mungkin mental masih terjaga ya. Tetapi kalau dengan uang setengah dingin setengah panas, lah itu mulai, kata orang Jawa, sudah mulai cekot-cekot ya, atau pusing ya. Oke, apalagi uang panas. Uang panas itu kan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Oke ya. Di sini ini adalah menurut pengalaman saya dan menurut saya analisa juga di beberapa investor-investor lain, dan memang sangat penting ya 3 poin ini. Apapun itu koinnya, apapun itu tokennya, itu 3 poin ini sangat penting dengan adanya kejadian Luna. Itu menurut analisa saya gitu ya. Jadi apapun itu koinnya, apapun itu tokennya, itu tetap harus take profit bertahap ya. Jadi kita nggak tahu untuk all time low-nya berapa, bottom-nya berapa waktu koreksi, dan berapa ATH-nya, itu kita nggak tahu ya. Semua tidak tahu. Tetapi pada dasarnya itu adalah kalaupun koreksi tetap harus DCA kalau ada modal. DCA itu istilahnya buyback atau beli kembali dengan harga murah, diskon seperti ini ya. Bitcoin sudah 30.000 ya.
Jadi ATH-nya di 69 paling tidak sudah 50% diskonnya ya. Jadi kalau mama teman-teman sudah take profit atau sudah profit ataupun sudah untung, itu harus tetap bertahap take profitnya ya, bertahap. Paling tidak itu modal sudah diamankan, ya, karena nanti yang pasti itu koreksi. Jadi setiap koin ataupun token itu pasti koreksi ya, ingat ya teman-teman. Oke, semoga dengan kejadian koin Luna ini kedepannya kita bisa lebih smart untuk invest dan money management, dan lebih sabar. Oke, segitu dulu, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nantikan video berikutnya. Salam cuan everyday, salam sukses selalu. Assalamualaikum.